Selamat datang semuanya, selamat datang di konten kita Indo Racing Meet Indo Driver episode 4 setelah sebelumnya kita nginterview Alex Yong dari negeri Malaysia. Sekarang kita balik lagi ke Indonesia nih. Sekarang kita akan mewawancarai driver muda Indonesia yang akan turun di turnamen Le Mans minggu ini. Siapa lagi kalau bukan? Siapa Deo? Belum masuk ke tamu utama, sebenarnya kita ini ada berapa sih, kok kelihatannya lebih dari 2 ya? Itu Teman, dua gua sama ini komputer. bukan ada teman kita Ya, satu lagi. siapa tuh? Lupa sama temennya. Halo, gue baru bisa join, sorry banget. Ini teman kita nih di Indonesia Racing nih, sekalian bisa gabung sama kita ini. Kemana aja, Mas? Keliling, Pak. Oh, healing. Halo semua, halo Afila. Halo Mas. Kabar semua? Woi, langsung dikenalkan sama Ahmad. Halo Kak Afila Bahar, apa kabar? Ya baik, oke alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, mau ngucapin selamat tahun baru ya buat Afila Bahar. Oh iya, thank Nggak you. tepat tanggal 1 Januari, tapi semoga di tahun yang baru ini Afila Bahar semakin berprestasi dan bisa suatu saat mengharumkan nama Indonesia. Makasih sama tahun baru juga semuanya. Dan katanya ada pertanyaan nih kamu. Silakan. Ya kenalan dulu aja, perkenalkan ya Villa, gue Dedi. Ya member Indonesia Racing lah. Ini semua Indonesia Racing semua nih, Dewa. Tapi Dewa merendah ya? Member ya lu bilang ya? Oh, kan ketuanya Dewa, Mat. Oh, tidak. Wow. Iya, jadi kami media biasa aja. Jadi ya wajarin aja ya kalau nge-hostnya rada gini-gini deh. Ya Dewa doang ya hostnya rada tinggi itu Dewa doang. Iya, jadi langsung aja nih. Lu kan ikut turnamen Le Mans ya minggu ini ya? Iya. Persiapannya sejauh ini apa aja, Phil? Persiapannya sih udah lumayan banyak, walaupun boleh dibilang belum 100% kayak well prepare ya. Benar-benar kita udah matang banget strateginya, cuman udah lumayan intens sih. Udah sekitar 3-4 hari mulai dari kayak percobaan setup, terus juga driving tekniknya juga masih nyari terus dari data logging sama engineer sama timnya Alex Young, terus juga ada dengerin feedback juga dari pembalap-pembalap lain. Jadi persiapan secara keseluruhan sih sebenarnya udah cukup lumayan, tinggal bener-bener ke strateginya buat ngadepin nanti segala kondisinya aja sih buat lebih matangin. Oh iya, gue lupa, orang-orang pada gak banyak tahu lu ya. Perkenalin dulu deh. Lu siapa sih? Boleh. Aku perkenalan bener banget nih dari awal ya. Iya. Oke. Bisa. Sepanjangnya ya. Aku Afil Bahar. Aku generasi ketiga Bahar Racing Family. Jadi udah 3 generasi aku ikut balap. Keluarga aku udah generasi ketiga yang ikut balap setelah kakek, papa sama aku. Kebetulan aku juga tahun lalu tahun perdana di Honda Racing Indonesia. Dan kebetulan juga dari kakek, papa sampai aku sekarang itu tim Honda Indonesia juga. Jadi berurutan nih, turun-menurun. Terus sekarang juga aku udah mulai aktif di JMX Phantom buat ikut digital motorsport gitu. Keren ya. Wow. Kakeknya dari generasi ke generasi loh. Turun-temurun, mantap, keren banget. Nih kalau bisa dibilang keluarga champion ya. Ya itu amin deh. Amin. udah kebukti sih, maksudnya udah kebukti juga kan. Oh iya nih, Afila Bahar bisa diundang sama Alexium, gimana sih perasaannya dan prosesnya gimana kok bisa sampai diundang sama Alexium untuk memperkuat Sam 9 Axley? Iya sih, awalnya juga bener-bener gak nyangka maksudnya dapat kesempatan sama ini, apalagi kan maksudnya Alexium kan di negara tetangga. Kita sebelumnya juga ketemu sama tim Alexium tuh berkompetisi gitu. Ya kan, buat berkompetisi gitu JMX lawan timnya Alexium. Nah, kebetulan juga kita sebenarnya pengen banget gitu dari awal, juga targetnya salah satu impian kita tuh compete di Virtual Le Mans.
Dan nggak tahu ya dapat kabar gitu ya baru tuh masuk 2022 habis New Year bener-bener pembukaan yang luar biasa gitu ya buat aku di 2022 tiba-tiba dapat kabar eh boleh nih bisa ada slot gitu buat jadi pro driver. Alex juga nyari pro driver yang bisa mungkin keep up sama sim racing juga. Jadi aku denger juga ikut eventnya Virtual Monks, jadi otomatis juga aku nggak segan-segan buat gabung gitu sama tim mereka buat compete di ini. Oh berarti tim Alex langsung milih 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 lu apa di GMX ada kompetisinya lagi siapa nih yang paling ini baru di GMX? eh langsung sih waktu itu. Jadi Oh. mungkin Alex sih nggak langsung nyampein ke aku lewat Presti dulu. Presti nyampein kalau misalnya Alex juga lagi butuh driver. Kebetulan juga drivernya aku sama Presti gitu ya. Ah. Dari driver aku sama Presti. Kebetulan aku lagi aktif di dunia balap di tim Honda juga. Jadi otomatis aku masih ada license buat di kejuaraan balap beneran nasional sama international license gitu. Jadi aku partisipasi juga di Virtual Monks. Oh berarti pilihannya awalnya kalau nggak lu Presley gitu ya? Ya, antara dua itu. Lanjut ya. Oke. Di 24 Hour Le Mans Virtual 2021 ini kan ada beberapa nama besar nih. Kira-kira siapa sih yang lawan atau tim yang kamu masuk dalam radar untuk wah ini lawan terkuat kita nih? Banyak banget sih jujur. Bahkan hampir semua entry list itu berat semua ya, nggak ada yang nggak berat sama sekali. Boleh dibilang kalau aku sebutkan juga di Virtual Monks ada pembalap F1 juga, Max Verstappen, Iya. walaupun dia compete-nya itu di mobil yang LMP. Untuk yang di GT Cars-nya ini banyak juga juara-juara dunia dari e-sport, bidang-bidang e-sport kayak juara dunia Porsche dan sebagainya macam lainnya, juara-juara dunia dari platform-platform lain juga yang benar-benar nyatu di event ini gitu. Dan timnya gede-gede semua di GTE Cars karena kayak ada tim Red Bull, tim Porsche, BMW. Jadi semuanya benar-benar berbobot banget sih. Dari 1 sampai 50 peserta itu berat-berat semua. Semuanya masuk radar. Tapi ini tahun pertamanya lu masuk ini kan, Le Mans kan? Iya, ini tahun pertama masuk Le Mans. Waduh. Lah, keren langsung ini ya. Digandeng sama Alex, luar biasa banget sih. Satu-satunya Indonesia ya, Avila, yang turun tahun ini? Kurang lebih gitu. Ada sih satu lagi orang Indonesia juga tapi di kelas LMP, cuman dia ngebawa negara Inggris ya buat Iya, race-nya. gue cek di entry list sih. Si siapa Iya. tadi namanya lupa gue. Paris. Iya, Paris. Yes. Iya. Gitu. Terus oh iya, ini harapanmu sendiri ikut 24 Le Mans Virtual 2021 ini apa? Apakah menargetkan menang atau mungkin karena mungkin ini tahun pertama kamu cari experience dulu? Pasti sih, aku sih merasa karena udah dapat kesempatan ini, menurut aku ini kesempatan yang belum tentu datang 2 kali atau ya nggak ada yang tahu. Cuman yang pasti kalau udah dapat kesempatan ini bukan aku jadiin buat experience, pasti aku bakal all out, bakal do the best karena di sini kan ngelibatin banyak orang termasuk Alex, timnya Alex. Jadi otomatis mereka berharap besar sama kejuaraan ini sama aku juga. Jadi otomatis dengan aku perform berusaha sebisa mungkin aku siapa tahu bisa uh, bring the team into champion gitu. Jadi ya bakal bagus, aku bakal merasa ini bisa buat bangga banyak orang di sekitar aku gitu. gue bingung sistem race-nya aja sih. Kan kalian endurance kan. Berapa jam sih Le Mans? 24 jam. Ini satu seri doang apa? Jadi sebenarnya sih Virtual Le Mans itu kejuaraan championship. Iya. Dia sih sebenarnya udah berjalan tuh berapa seri ya? Mungkin sekitar 4-5 kali di dalam kejuaraan itu. Nah, puncaknya ini 24 jam endurance. Oh. Gitu. Berarti lu ikut yang di 24 jam ini? 24 jam. Karena kan mereka butuh 4 driver. Kalau yang di seri-seri sebelumnya, tim Excel itu kalau nggak salah ada 3 driver kalau nggak salah. Gitu. Nah, yang kali ini karena 24 jam 4 drivers gitu. Berarti pergantian kan di online kan ya? Pergantian drivernya tuh gimana?
Ya, Lu main, Pergantiannya, lu main misalnya habis tuh udah ininya lu lock out gitu gantian temen lu gitu. nah jadi kayak gitu tuh. Jadi sistemnya Eh, udah kayak beneran. Jadi misalnya eh, eh kita tuh balapnya kan virtual. Cuman kan Iya. pertama kan kondisinya hujan, mendungnya, terang gelapnya itu kan ngikutin realnya. Nah, nggak Hmm. cuma itu, mobilnya juga. Ya aku agak cerita panjang dikit. Bannya kan juga kepakainya itu boleh dibilang reactionnya tuh mirip kayak beneran juga. Rasa mobilnya dari jam ke jam itu juga rasanya beda. Nah, untuk pit stop strategi tadi nanyain tentang pergantian mobil, kita tuh Eh, bener-bener harus ke pit stop gitu. Bener-bener harus ke pit stop. Emang udah ada sistemnya buat change driver gitu. Jadi kita udah emang ready, udah masuk, emang udah terdaftar nama kita berempat nih pembalap-pembalap. Kita eh, udah steady masuk ke mobil itu. Nah, dia masuk ke pit, ganti ban dan lain-lain, otomatis namanya kalau udah diganti, langsung change driver gitu. Aku udah harus steady, udah harus siap gitu eh, dari pit gitu. Berarti mantau 24 jam dong ya untuk ya memperkirakan siapa yang turun gitu. Boleh dibilang gitu. Boleh dibilang gitu. Gila. Gila sih, keren banget. Virtual rasa realistik ya. Rasa realistik. Realistik banget sih gue nonton nonton ulang tadi yang 6 jam tuh. Anjir ini sama banget gitu. Wow. Aku Iya aja main apalagi. jam itu rasanya ingin menyudahi saja. Main rasanya, ini kenapa nggak selesai-selesai ya? Tapi lu kan gak main sama Mars, Dew. Oh iya dong, jelas saya mainnya sama AI yang ada di Iya. ya. Itu pun kalah masih ya. Oh iya iya, AI jago juga kok. tapi masih kalah jauh. Masih hebat. Tapi gue mau nanya nih sama Vila nih. Ya. Tadi kan kita udah ngomongin soal gimana persiapan ngikutin lemang apa segala macem. Pokoknya semua tentang lemang itu sendiri ya. Tapi gue pengen lo jelasin specifically di Indonesia ini lo ikut kejuaraan apa, di kelasnya kelas apa gitu kan. Yang gue tahu sih di ISOM ya, di ISOM tahun ISOM. lalu juara di tier 2 ya kalau nggak salah ya. Oh, sistemnya bukan kayak gitu, bukan Oh, tier 1, tier 2 gitu. Jadi sidit. iya seeded. Boleh dibilang seeded Hmm. karena kalau tier kan eh, ya mungkin serupa tapi beda ya kategorinya. Yes. Coba kalau aku jelasin detailnya kan tadi yang seperti Mas Dewa Mas Ahmad tahu juga kalau misalnya aku balap di ISOM udah dari tahun 2016. Nah, cuman untuk yang tahun kemarin itu aku spesifiknya itu turun di kelas Indonesian Touring Car Race ke Jurnas. Nah, itu 1500 cc. Oke. Eh, aku itu masuk ke Sidit B. Jadi aku juara nasional Sidit B. Jadi di ISOM itu sorry di ITCR 1500 ini ke Jurnas ada Sidit A, Sidit B, non Sidit. Nah, aku Oke. Sidit B. Nah, cuman kemarin alhamdulillah mungkin karena di tahun 2021 kemarin aku masuk tim Honda, walaupun aku masih Sidit B, kejuaraannya terpisah tapi startnya bareng, mobilnya bareng, aku beberapa kali tuh menang overall gitu. Dan aku Wow. pole position terus kayak record lap gitu, yang selama Wah. pakai jazz. Nah, itu penutupan seri terakhir kemarin tuh lumayan indah sih, karena dari Jumat record lap, Sabtu pole di hujan, Minggunya ke satu jaraknya hampir 5 detik gitu. Boom. Jadi kayak Wow. penutupan tuh, karena tahun terakhir kan pakai jazz, tahun depan udah pakai Honda Hmm. City, Oh iya, generasi iya. baru. Oh, berarti regulasi baru, mobil baru, dan tahun ini ya, tahun ini ya. Tahun ini Tahun ini 2022 berarti Honda City. tahun ini Avila sendiri naik ke Sidit A berarti ya. Naik ke Sidit A, Dengan Master. tim Honda juga berarti. Tim Honda juga. Oke. Oke, Gak heran sih sampai ke kupingnya Alex Young gitu kan. Lawannya berat juga karena di Indonesian Touring Car Race ini. Karena kalau Iya, senior ada lagi ya. Fitra Eri ya, Om Fitra Eri. iya sama Om Fitra Eri gitu. Nah, jadi kemarin juga sebenarnya kalau boleh cerita dikit di tahun 2021 aku balap sama Om Fitra Eri. Jadi beberapa seri sih sebenarnya aku nggak terlalu nge-push, nggak terlalu maksa nyusul kayak misalnya Om Fitra, terus kayak ada rival-rival lain kayak Rio dan lain-lain yang sekelas sama Om Fitra. Jadi aku benar-benar stay belakang mereka karena aku udah ke satu di position. Walaupun aku nyusul mereka nggak dianggap gitu. Jadi kayak udah terpisah aja Oke. gitu. Walaupun race-nya bareng-bareng ya, maksudnya Walaupun sama race-nya kelas bareng. Sidit A-nya ya.
Oke. Nah, cuman kemarin juga udah dihitung, tetap ada hitungan overall poinnya. Nah, Hmm. aku sebenarnya tuh kedua gitu, karena emang ada satu seri aku mesinnya drop jelek, jadi kedua. Padahal kalau misalnya aku satu seri itu bagus aja, tetap kayak bisa deh overall ke satu juga sebenarnya. Wow. Tapi udah keren sih, udah achievement udah bagus lah. Belum belum, thank you tapi. Oh iya, kan kamu udah naik dari seeded B ke seeded A atau bisa dibilang kelas paling atas ya. Terus persiapanmu untuk di musim atau di tahun 2022 ini untuk ITCR itu kayak gimana? Apalagi kan lawan-lawannya juga lawan-lawan yang kayak Novita Eri dan pembalap-pembalap senior lainnya. Apa sih yang dipersiapkan? Persiapannya sih pasti banyak. Kurang lebih kan tahun 2021 kemarin udah ngelakuin persiapan semaksimal mungkin ya. Cuman di 2022 ini aku juga jadi lebih tahu persiapan apa sih yang lebih penting, prioritas-prioritasnya tuh apa gitu. Jadi mulai dari pasti aku nyiapin diri sendiri lagi, evaluasi gitu. Balap-balap sebelumnya tuh gimana, kurang lebih banyak lagi komunikasi, discuss sama tim, terus sama papa juga yang selaku direktur Honda Racing Indonesia. Oh, eh Kurang lebih kayak research development-nya juga kita bareng, kita research lagi gitu, apalagi mobil baru, kita pelajarin lagi teknologi apa sih sekarang gitu, motorsport arahnya udah lebih kemana lagi, kita pelajarin apa sih yang bisa dibawa lagi buat lebih baik atau lebih konsisten gitu di 2022. Dan boleh bilang banyak sih persiapan dari tim kayak gitu, persiapan mobil, persiapan diri, mungkin aku lebih fit lagi fisiknya, fisiknya, terus ya terutama evaluasi. Nah, kurang lebih dari internal buat balap aku di beneran kayak gitu. Nah, aku juga sekarang compete aktif di dunia simulator sama JMX juga menurut aku saling berkaitan gitu. Karena ini sama-sama motorsport, cuman yang satu virtual, yang satu beneran gitu. Tapi basicnya tuh semua sama gitu. Filosofinya semua sama. Jadi dengan aku juga compete sama JMX Phantom, mereka juga menurut aku juga berpartisipasi banget buat development aku sebagai seorang pembalap gitu karena Presley pun juga timnya tahu kan juga pembalap profesional gitu, pembalap internasional, jadi kita juga banyak tuker ilmu, kita bisa manfaatin waktu lagi selain event ITCR ISOM itu di balap-balap kayak misalnya virtual Lemang segini, jadi terus gitu develop develop terus gitu, jadi mau sama JMX di virtual terus sama di Honda Racing dengan Discuss ini bikin aku makin mateng lagi gitu setiap tahunnya. oh, Oh iya, aku juga penasaran nih. Kan tahun ini pakai Honda City hatchback kalau nggak salah ya. Ya, Itu sebenarnya Honda City hatchback yang dipakai balapnya, apakah ada perbedaan dengan Honda City yang dipakai umum? Begitu juga dengan kamu pakai Honda Jazz tahun kemarin ya, apakah ada perbedaan antara Honda Jazz yang dipakai orang umum sama yang kamu pakai balapan? Mungkin bisa dijelaskan. boleh dibilang sih sebenarnya modifikasinya itu lebih ke unsur safety. Untuk modifikasi performance, performance mobil itu sebenarnya nggak sebanyak itu. Mungkin boleh dibilang mesin standar. Cuman boleh ganti, boleh piggyback, terus lebih kita fokusnya ke handling gitu. Karena kan ada filosofi ya kita ya, power is nothing without control gitu. Jadi kita fokusnya juga lebih merata, dan balapan yang aku ikutin di Indonesian Touring Car Race ini one week race. Jadi benar-benar boleh dibilang uh, lebih ke skill pembalap dan skill R&D mobilnya gitu, dengan yang ada bisa diapain. Nah, hmm. perbedaannya sama mobil di jalanan sama di balap jadi boleh dibilang gak terlalu banyak berubah, karena boleh ku bilang Honda itu filosofinya itu pertama everyone can race. Jadi dia juga pertama everyone can race itu sebagai driver siapa aja tuh bisa jadi pembalap, tapi dia juga kurang lebih kayak nanemin kalau misalnya Honda ini juga Honda City itu tuh juga can race gitu setiap saat gitu, udah siap ready balap gitu. Jadi ada unsur sportinya di sana. Jadi selain emang City itu buat harian, tapi dia juga ada unsur sportinya. Makanya Honda juga um, darahnya itu balap banget gitu. Kayak if there is no race, there will be no Honda gitu. Slogannya gitu. Oh, Oh, Sejarahnya gitu. Mantap. Berarti sure. ini ya, Honda ini punya filosofi yang bagus banget ya. Karena
di motorsport mereka bisa dibilang merajai, di mobil iya, di motor iya, di filosofi everything everyone can drive, can into the racing, kayaknya cocok banget sih untuk Honda. Oh ya, ini kayaknya mau nanya yang lebih personal. Apa Dew? Oh yang itu ya Dew. Katanya menanya soal ketertarikannya Afila Bahar ini di dunia motorsport ini munculnya dari mana? Tadi bisa. Gue kira Anissa Bahar apakah masih keluarga sama Afila Bahar? Itu jangan dibawa ya. Andai. Mau klarifikasi bentar nih. Gak ada kaitannya sih. Silakan. Gak ada kaitannya sih. Jadi klarifikasi itu buat yang teman-teman yang nonton video ini, ada yang nanya ini Afila Bahar apanya Anissa Bahar. Nah ini udah dijawab. Ya kita udah mengantisipasi duluan, Phil. Oh ya, back to the topic soal motorsport tadi. Belum, itu tadi belum dijawab. Yang mana? Dia Afila mulai balap umur tahun ya, jelasin gitu. Afila mulai ada ketertarikan di motorsport dari kapan sih, dan siapa sosok yang mempengaruhi untuk terjun ke dunia motorsport? Ceritanya agak panjang dan agak unik. Aku tuh suka, kalau aku boleh bilang singkatnya, aku suka balap itu emang dari diri aku sendiri. Nah, jadi awal ceritanya itu mayoritas banyak keluarga, boleh dibilang ya, keluarga pembalap itu cenderung ngarahin anaknya semoga jadi pembalap gitu. Jadi udah dibawa, udah dikasih tahu gitu kan. Balap tuh gini loh, lihat deh ini seru lah, kurang lebih lu coba latihan gitu. Sampai akhirnya mereka benar-benar terjun dari kecil banget. Terus akhirnya terus gitu jadi pembalap. Nah, kalau aku ceritanya agak beda. Papa sebaliknya, papa nggak kayak gitu. Didik aku juga pengen ya seperti anak biasanya aja dulu gitu ya. Pengennya apa, jalanin aktivitas itu seperti ya anak kecil pada masa umumnya gitu ya. Terus dulu bahkan aku awal sebelum pengen jadi pembalap, pengen jadi pemain bola dulu. Itu awal-awal karena sering main bola kan. Sering bola. Dulu sering main bola. Masuk ini nggak, masuk SSB gitu, sempat hampir mau masuk SSB atau gimana? Sempet ya, pengen gitu, tapi akhirnya belum juga. Terus sampai di umur 12-13 itu, enggak, itu aku 13 balap. Umur 12, bahkan 11, nah aku sadar gitu kalau misalnya olahraga yang menurut aku cocok ya sama aku, dan menurut aku kualitasnya itu keren gitu, karena menurut aku balap kan juga di situ ya, aku mikir balap itu panjang karirnya dan industrinya tuh gede karena industri terkait sama otomotif kan. Terus sama umurnya tuh panjang karena boleh dibilang pembalap itu butuh fisik, butuh teknik, butuh wawasan, butuh semuanya gitu. Jadi nggak cuma mayoritas fisik gitu, nanti umur berapa akan turun. Enggak, jadi bener-bener ngimbangin semuanya itu bisa lama gitu. Apa, dunianya tuh luas gitu kalau balap gitu di motorsport. Terus apalagi aku lihat ada papa, ada kakek, ya kenapa enggak gitu. Aku pengen lanjutin gitu akhirnya legasinya mereka. Jadi disitulah aku kayak mulai passion, terus mulai iya bener ini yang aku suka gitu. Sampai sekarang aku balap. Tapi emang nggak kayak Presley ya? Presley terjun ke go-kart tuh lebih ke mobil. Jadi gini, aku dulu sempat ada arahan mau balap go-kart. Cuman ya namanya dulu papa juga nggak terlalu maksain, dan aku juga masih pengen yang lain ya, pengennya aku sekolah dulu gitu yang biasa ya apa semacamnya. Jadi aku nggak go-kart, jadi langsung terjun ke mobil. Aku mainnya PlayStation gitu dulu. Apa balap-balap itu paling PlayStation, ngeliat papa balap gitu ya, nonton, lihat video balap gitu, nonton kan, denger papa ngebahas juga sama orang motorsport, jadi aku udah denger lah ada basic-basicnya. Jadi sebenarnya go-kart itu sarana ya buat misalnya orang kan belum nyampe nih buat balap mobil. Masa kecilnya itu dipakai buat latihan biar mateng, itu ya balap go-kart gitu. Ya kan. Nah jadi aku nggak ke go-kart dulu, jadi benar-benar langsung ke balap mobil juga gitu. Jadi ya gitu deh. Iya, soalnya kan overall yang suka balap pasti tujuannya formula gitu. Tapi kan lu nggak sana gitu arahnya. Apa sempat ada kepikiran kayak gitu kayak jadi pembalap formula kali ya atau apa gitu? Pengen, aku suka motorsport itu apa aja. Mulai dari ya formula aku suka gitu. Formula suka banget.
GT, touring car, rally pun juga suka gitu. Suka semua dan pengen bisa semua, pengen apa ya, bisa partisipasi di berbagai Ya. bidang. Cuman emang sih aku nggak bener-bener fokusin gitu. Misalnya petnya mau ke Formula atau ke F1 atau begini aja. Aku bener-bener eh, kemana aku arahnya bisanya kemana, kesempatan itu kemana. Apapun nanti aku disuruh apa yang aku belum pernah ya aku akan siap gitu. Oh. Kalau kalau gabung ke JMX ceritanya gimana, Bro? JMX dulu karena aku udah mulai balap bareng di simulator itu waktu pas di P1 kalau tahu tempat simulator gitu ada Hmm. di daerah deket Radio Dalam gitu. Dulu kita main simulator di situ, tempatnya bagus banget. Jadi aku mulai dari situ tertarik tuh sama sim racing karena juga lagi pandemi Oh. kan, mulai online terus jadi mulai ada balap online makin rame. Yaudah aku ikut salah satu balapan. Terus gak sengaja ketemu sama Presti di situ. Balapan di satu kejuaraan terus startnya bareng. Kebetulan Oh. agak sebelahan tuh kalau nggak salah. Nah, habis itu kita balap lah di situ. Kurang lebih kita jadi berinteraksi, terus jadi mulai sering balap bareng, sering ketemu, jadi cocok gitu ya, sering R&D mobil juga bareng, tuker pendapat, terus ngomongin tentang dunia seputaran balap, sampai akhirnya Presley ngomong gitu, datang ke aku, ada ide dan ada konsep yang bagus banget nih, dan dia ngajak aku buat bisa jadi bagian dari itu. Nah, aku tertarik gitu. Oh begitu awalnya. Kita Dia ada nggak yang mau ketemu, ditambahin dia. kita nggak ketemu Presley sih dia mainnya. Tuh saya di Surabaya, Bos. Tapi bisa main online. Tapi gini, kalau saya main online ya, balapan sama AI aja saya masih posisi 10 ke bawah loh. Aduh, parah kan udah pakai speed 10 ke bawah. Ini Avila ini udah pakai SIM keren lagi. Pembalap juga, waduh, kalah jauh lah. Anda ini jangan bikin saya malu gitu dong. Support dong, support. Oh enggak, gini. Oh iya, Em, tadi kan kamu udah nyeritain soal gimana kamu berkarir, lalu juga muncul ketertarikannya itu dari Sorry gue potong. teman sekitar. Ya, Audio lu bisa lebih bagus nggak sih deh? masa nggak kedengeran? Lagi Yap. dong. Cek. Oke. Udah, oke. Lanjut ya. Tadi kan udah nyeritain soal bagaimana perjalanan karirmu, terus siapa yang membuat kamu akhirnya terjun. Nah, kalau nggak salah kamu juga masih kuliah ya? Masih. Masih. Nah, itu gimana sih cara ngatur waktu antara studimu, antara kuliahmu dengan karir balap? Wah, ini banyak banget nih yang sering nanya ini. Eh, itu masih tough banget buat aku buat ngatur semua. Maksudnya selain aku aktif sebagai pembalap di Honda Racing, aku juga di Honda itu aktif ikut kegiatan-kegiatan Honda gitu. Hmm. Activity-activity Honda gitu, entah komunitas atau terkait sama produk brandnya si Honda. Aku juga ikut partisipasi sebagai figur pembalapnya. Terus sekarang juga aku nyempetin waktu buat aktivitas di JMX ya. Jadi bener-bener motorsport banget nih hampir tiap hari. Nah, ditambah lagi kuliah. Nah, itu aku sangat ngebantu banget untuk di tahun ini karena pandemi itu online kan. Thanks Corona. Iya. Kalau Jadi, ada balik musibah. iya. Jadi, Relate kok Phil, gue juga. iya. Jadi itu ngebantu banget. Jadi menurut aku sih, aku mungkin sekarang under control gitu, masih terkontrol, sangat terkontrol lah. Semuanya boleh dibilang cukup baik walaupun mungkin ada beberapa hal nih misalnya di perkuliahan aku belum terlalu maksimal cuman apa ya dengan ada pandemi ini aku jadi lebih bisa ngaturnya gitu ngeprioritasin itu lebih enak karena semuanya jadi lebih efisien waktu gitu sama tenaga karena misalnya aku lagi di JMX atau activity Honda misalnya ada kuliah juga aku bisa sambil gitu. Dan untuk belajarnya itu di di waktu kosong aku bisa gitu nyempetin terkadang gitu nyempetin buat ngeliat-liat apa sih yang tadi kelewat dan apa sih nanti yang dibutuhin gitu buat tugas-tugas atau materi yang akan disampaikan sama dosennya gitu. Jadi untuk sementara ini oke sih. Oke. Udah mau nanya gue deh. Gue juga online deh.
Oh iya, kamu online gimana? Oke, lanjut lagi. Ya oke. Em, Kalau dari aku sih ini kayaknya udah masuk ke pertanyaan penutup aja nih di daftarku. Enggak belum nih, bahas ini dulu, bahas Le Mans dulu. Oh iya lupa bahas Iya. leman Soalnya balik. tadi soalnya Ya. tadi kami ngegibah lu, Phil, sama Alex ya. Waduh. Dewa sih. Ngomongin Eh apa lu, Dewa? enggak ini apa namanya kan nanti kalian balapannya berempat nih ya, benar ya, benar berempat ya. Ya. Nah, itu nantinya eh kedepannya ketika kamu nanti sudah di balapan di 24 Hours Le Mans ini, apakah nantinya kamu tetap berada di tim itu atau mungkin eh, kalau ikut lomba berikutnya kamu bawa GMX Phantom atau gimana? Soalnya kan posisinya kamu diundang nih di 24 Hours Le Mans. Apakah nantinya akan selamanya di sana atau ini kerjasamanya GMX sama Alex Young? Ini tuh kerjasamanya JMX sama sama tim Excel gitu, timnya Alex Yung. Tetap aku untuk tahun ini, apalagi baru tanda tangan kontrak sama JMX Phantom, aku akan bawa nama tim JMX Phantom. Cuman kebetulan Alex juga pengen kerja sama JMX Phantom, terus lagi nyari gitu, dapat opportunity aku buat ya, gabung sama tim Alex buat di event ini. Jadi ya seneng sih, maksudnya bisa bisa partisipasi, bantu, bisa kerjasama gitu antara JMX. Saya perwakilan JMX itu buat tim Excel, apalagi turun ke kejuaraan dunia gitu ya. Boleh dibilang kan timnya Asia nih, satu-satunya tim Asia gitu ya. Jadi kita kolaborasi buat bisa compete. Nah, untuk selanjutnya aku juga akan fokus juga gitu, maksudnya akan bawa nama tim JMX gitu untuk selanjutnya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan datang dari Excel, pasti aku akan sangat senang sekali gitu buat. Oh iya, Iya. kan kamu ini sebagai pembalap pembalap profesional juga, lalu juga ikut di e-sport juga. Sebenarnya untuk kamu sendiri, apakah ada porsi latihan khusus nggak? Kan kalau di olahraga itu kan kayak pemain bola, pemain basket, pembalap juga, itu kan punya kayak ada porsi latihan khususnya. Kalau kamu sendiri ada nggak? Aku sih kurang paham misalnya di bidang-bidang lain tuh nge-porsi-porsinya itu gimana. Cuman kalau di dunia balap terutama mungkin aku ya, aku sih lebih ngejar itu, atau mungkin aku lebih nyatetnya fokusin itu lebih ke poin-poin apa sih yang dibutuhin. Jadi nggak pernah ada kayak catatan rutinitas atau kayak kegiatannya misalnya olahraga harus 5 kali atau datang 5 kali, enggak. Tapi mungkin lebih kayak dikejar itu poin-poinnya, misalnya yang dibutuhin itu mesti target achieve lap time, misalnya setup itu kurang lebih strategi udah harus ada, dari bannya kepilih sekian, mobilnya kayak begini, skenario-nya ada berapa, nah itu dibutuhkannya berapa hari. Nah itu aku udah planning gitu, paling lebih planning ke gitu. Nah terus kalau itu di simulator ya, di endurance terutama, bahkan itu mestinya di simulator ini juga jadi sarana belajar aku buat nanti endurance di beneran, karena kerjanya mirip gitu. Nah, Oh. terus kalau di balap beneran, aku lebih banyak gitu, discuss sama lebih tentang kayak perkembangan teknologi sih, lebih perkembangan teknologi, terus kayak racecraft gitu kan, terus lebih ke eh, ya persiapan skill lah gitu, lebih banyak persiapan skill gitu. Kalau misalnya untuk latihannya, kayak mempraktekin ya, kalau di dunia di balap beneran, aku bener-bener lebih fokus tuh ke ke seminggu sebelum balap. Jadi itu benar-benar padat gitu loh. Tapi kalau untuk simulator mungkin boleh dibilang ya agak rutin sih. Sebulan itu berapa kali gitu, mungkin 10 kali gitu buat datang buat discuss. Untuk latihan aku biasain sama simulator, platform ini, platform itu, mobil ini, mobil itu. Terus juga uh, apa yang bisa dikembangin gitu buat tim. Paling lebih secara general sih. Jadi nggak cuma yang diri aku latihan latihan nyetir-nyetir aja gitu. Jadi lebih persiapan kayak mental, knowledge, ya latihan juga gitu. Terus sama kebersamaannya gimana. Kalau untuk kayak pantangan makan mungkin nggak? Oh, mungkin berapa jam balapan nggak boleh makan ini atau beberapa hari sebelum
balapan ada makan, nggak boleh makan ini. Ada nggak sih sebenarnya? Kalau aku sih pasti kalau misalnya udah deket balap pasti lebih ada nggak sampai pantangan gitu sih, cuman lebih ngatur. Misalnya yang pasti kan kita ngurangin dong, misalnya makanan kayak yang junk food atau minyak atau pedes, something yang nge-trigger kita buat nggak fit gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita makan pedes atau kepedesan atau apa kan langsung ada sesuatu yang beda kan sama badan kita. Nah kita tuh udah ngelis sih kurang lebih ya kayak gitu. Apa aja sih yang nggak boleh nge-trigger? Ya kita makan normal gitu, cuman eh, lebih ngejaga aja gitu. Misalnya ya nggak kebanyakan karbo gitu kan, nggak kebanyakan makan, makannya tuh lebih rata tapi kejaga gitu. Yang penting makanannya sehat gitu, nggak jangan yang nggak sehat gitu, makanannya normal gitu, misalnya ya yang goreng itu masih nggak apa-apa, cuman jangan berminyak, dipilih gitu nyarinya di Pola, mana pola gitu. makannya aja diatur berarti ya. Iya lebih Pantangan diatur sampai nggak aja. sampai nggak pantangan sih hampir nggak ada lah ya. Cuma diatur Iya aja gitu. ya mungkin kadang ada sih pantangan di hari sebelum balap gitu, Bah- pantangan tuh biasanya makanan manis, biasanya tuh lumayan Oke. pantangan karena kayaknya kayak kurang bagus ya kalau misalnya manis itu buat eh kalau konsumsi manis kebanyakan sebelum balap tuh kurang bagus. Ya, tapi lebih ke apa ya? Ya lebih teratur aja sih. Menjaga ya. Jaga. Makanan. Di balik ke Le Mans lagi ya. Lu nggak takut ini gak sih kalau kalau di balap beneran kan kayak kita nonton 24 Hours Le Mans yang tahun lalu terus Sean Glyle kan. Itu Ya, udah 24 jam balapan, 23 jam deh ada technical issue. Itu pas ada balapan kan, tapi kalau di virtual league kalian pasti technical isunya itu pasti internet kan ya. technical Antisipasinya issue-nya kayak mesin. tiba-tiba mesin. Mesin nih kita misalnya, nah ini aku sebenarnya lumayan beban gitu ya. Eh, Lumayan bakal, bukan beban apa ya, mulai banyak banget tanggung jawab yang gue bawa gitu, walaupun ini virtual, mungkin secara kita badan nggak akan kapan-apa gitu. hmm. Cuman kalau misalnya kita crash itu, misal kita crash itu pertama ya kita udah entry fee ya, maksudnya udah eh, Regis udah bawa nama tim itu kan juga kalau bisa kita finishin gitu dengan baik. Nah, kedua kalau masalah lebih ke teknikalnya, mesin bisa jebol, bisa engine Itu bisa failure. juga ya. Heeh. Kita Masa salah ya? gearbox juga itu rusak. Habis itu irit bensin pun juga diatur di sini. Oh, detail Bener banget. banget ya. Ban Balapan juga. Itu balapan tadi ya, beneran nih semuanya gila. kayak realistik gitu ya. Walaupun virtual tapi itu berasa Iya, semuanya. terus ban juga gitu. Mungkin di beneran kayak misal Sean itu lebih kompleks gitu ya karena cuacanya mungkin lebih nggak terduga atau Oh. beneran tuh kan lebih nggak terduga. Cuman ada beberapa faktor yang kayak gitu mungkin belum serumit itu kayak di beneran tapi ada semua gitu di simulator. Jadi bebannya hampir sama. Cuman bedanya aku lebih relax karena kan nggak ada GeForce gitu. Oh iya sih. Oh ya, kalau misalnya nih, penasaran juga. Kalau misalnya nih, tiba-tiba kamu pas dapat giliran your turn terus habis itu tiba-tiba internetnya lost. Itu Iya. mobilnya masih jalan atau dia stuck kayak gitu atau ya kayak tadi jalan tapi as ghost gitu. Iya, jalan tapi as a ghost terus di server yang orang-orang masih pada online itu aku tuh back to pit gitu. Jadi tiba-tiba mobilnya Oh. ke redirect ke pit balik gitu. Jadi otomatis kayak seakan-akan aku berhenti gitu. Jadi ketinggalan satu lap. Jadi Hmm. aku mesti cepet-cepet balik walaupun udah ketinggalan satu lap, tapi setidaknya nggak bikin lagi nanti ketinggalan jadi dua lap gitu. Pas internetnya lost. Lumayan banyak technical isunya. Gila. Semoga internetnya ini ya lancar ya. Makasih. Soalnya kalau internetnya nggak lancar susah juga dan semoga ini taktiknya terus habis itu Ya strategi sih ya. ya semuanya lancar sih. Susah kalau misal ada technical issue yang terlalu banyak nanti di semoga Ya semoga nggak ada ya. So, Semoga thank lancar-lancar you. aja finish gitu. Finish terbaik. Makasih. Ini kualifikasi udah belum, Phil? Belum kan ya? Kualifikasi belum? Pasti Oh, ya. mereka pasti deretan gitu. Kualifikasi terus abis itu langsung race. Oh iya. Oke. Nggak kayak oh iya nih
sekalian bisa dipromosiin Lemang 24 Hours Lemang Virtual 2021 ini tanggal berapa, terus habis itu kita bisa nontonnya di mana, silakan. Nontonnya banyak nih. Jadi Virtual Lemang itu tanggal 15-16 ya 24 jam nonstop. Jadi bisa nonton di YouTube, terus nonton di nanti kita akan ada streaming atau mungkin Indonesian Racing mau streaming aku nanti memang. Pleasure. Iya, ya pasti ada di YouTube. Mestinya di Instagram ada nggak ya? Yang pasti di YouTube di YouTube-nya Lemang Virtual nanti bakal muncul sih live streaming. Terus nanti juga kita juga rencananya mau live streaming buat onboardnya kita. Wow. Itu buat sisi POV-nya pembalapnya itu gimana. Jadi antara langsung dari live streamingnya Lemang Virtual secara general. Nah, ada juga dari POV yang langsung. Ya, dari JMX. Well, gimana Den? Mana nih? Keren banget nih ceritanya nih. Ini kalau gue sih nggak sabar ya. Kalau gue sih nggak sabar. Karena mas gue lemang aslinya aja udah sebegitunya kan. Apalagi nih yang virtual atau virtual dengan segala macam kendala teknisnya mungkin, terus juga mereka pakai semuanya realistik gitu, dari damage mesinnya, penggunaan ban, cuaca dan segala macam bakalan menarik banget sih. Tapi nggak ada shoot ini kru-krunya lagi tidur apa segala macam ya? Oh, coming soon itu nanti. Oh iya. Coming soon. Oke, menarik ini. Jangan lupa ya teman-teman buat nonton 24 Hours Lemang Virtual 2021 yang akan berlangsung tanggal 15 sampai 16 Januari 2022. Balapannya 24 jam sama persis durasinya seperti 24 Hour Lemang. Dan juga jangan lupa untuk dukung Afila Bahar dan juga Sim9 Axel Motorsport ya di ajang ini. Jangan lupa nonton di channel YouTube-nya Virtual Lemang. Oke, Din. Kayaknya kamu ada yang mau ditanyakan lagi nih soal harapan-harapan. Oh iya. Berarti target lu ngincer kemenangan ya, Phil? Pasti semua orang kalau udah ikut balap pasti pengen menang. Jadi aku pasti ikut pasti berusaha untuk bisa menang. Pasti berusaha. Oh, bisa nih. Semoga sih ya. Ya semoga semua aman dan terkendali, lancar-lancar aja, karena namanya juga race gitu ya. Pertama kalau misalnya di virtual kendala koneksi, terus di race juga apapun yang terjadi ya, karena nanti balapnya kan rame ya. Maksudnya ada ada kelas LMP, ada GTE, pasti kan berputar selama 24 jam, bisa apapun terjadi ya, entah ada orang yang ngelakuin mistake gitu, mungkin kita ada di bagian dari itu, atau misalnya strateginya nggak berjalan semulus itu. Jadi ya semoga doanya, thank you restunya, doanya semoga lancar ya. Amin. Oh ya nih, sekalian juga nanyain harapan kamu nih untuk dunia motorsport di Indonesia ke depannya kayak gimana sih? Harapannya semoga makin bisa berkembang, semakin banyak orang lagi tahu gitu betapa potensinya gitu dunia otomotif, motorsport specifically. Kalau misalnya ini bidang yang bisa jadi tempat buat menumbuhkan suatu prestasi baru gitu, nggak cuma dari pembalap, mungkin mulai dari penemuan otomotif atau bisa partisipasi seperti engineer gitu, punya tim atau apa, manage tim, dan bisa dari segala aspek. Ya semoga orang makin banyak juga interestnya ke motorsport, dan ya semoga semakin lebih baik deh, semakin lebih didukung lagi dari berbagai aspek. Ya, apalagi kan World Endurance Championship kan 2023 katanya mau dibawa ke Mandalika kan katanya. Gimana katanya tuh? Gitu ya? Iya. Jujur baru denger gosip itu. Baru kata Ricardo Glael sih. Oh gitu. Iya, kayaknya udah ini deh. Ya. Gimana menurut lo, Bill? Seneng dong, karena kan boleh dibilang kalau misalnya MTX itu kan jadi World Endurance pertama kali kan di Indonesia. Iya seneng sih, maksudnya semoga jadi ada perwakilan Indonesia nanti
jadi bisa menang. Pertama bisa jadi hiburan buat orang Indonesia, jadi kebanggaan juga buat Indonesia karena kan ngundang orang luar negeri ya buat datang Iya. nonton di Indonesia. Terus bisa ngeliat nanti semoga eh, Indonesia itu punya perwakilan pembalap gitu ya buat bisa menang di negara sendiri. Ah, Terus semoga juga bisa jadi edukasi juga nanti kalau misalnya dengan datangnya mereka mungkin tim-tim bisa lebih ada pertukaran gitu untuk belajar lagi hmm. tentang gimana sih kerjanya mereka gitu buat para pecinta motorsport terutama. Em, Apalagi ya mungkin ya semoga juga dipandang secara dunia gitu ya Indonesia sudah jadi bagian dari negara yang maju gitu di dunia motorsport. Hmm. Oke sih gue. Dio, ada lagi? Jadi, oke, tidak. Karena pembicaraan kita ini panjang dan berbobot, teman-teman. Kalau Iya. jangan tanya Om Helmi Ayah, ada daging. Oke, Rin, silakan. Oke. Terima kasih ya Phil mau diundang nih. Terima kasih Ah, banyak. aku yang makasih. Suatu kebanggaan lo bisa diundang Indonesian Racing. Wow. Wow. Kebalik. Kita yang sangat bangga bisa ngundang Iya. kamu. Kamu mau ada waktu untuk ngobrol. Berbincang aja kita udah bangga banget nih Phil sama lu Phil. Santai banget anaknya dia. Ya. Chill. Chill habis. Oke deh. Yo. Kita udahin ya. Ya, kita udahin dulu. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran sama video-video kita berikutnya, bisa cek langsung di YouTube channel kita, ketik aja Indonesia Racing. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa untuk klik tombol like, lalu klik subscribe juga dan nyalakan loncengnya untuk tahu video selanjutnya dari kita seperti apa. Aku Dewa. Aku Denny. Saya Ahmad. Dan Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. bye. Good luck Avila, thank you so much semua. Ya, thank you. Good luck juga semua.